katalog ini memang sesuatu yang lagi heboh sekarang ya. Bukan hanya di Gorontalo tapi di seluruh Indonesia. Banyak dalam proses pengadaan barang dan jasa ya. Yang diutamakan itu, yang pertama itu proses e-purchasing, di mana katalog adalah bagian dari e-purchasing. Jadi yang mendesain ini penyedia atau penyedia dong. Oh, jadi penyedia yang menawarkan desain modelnya dengan keinginan PPK. PPK kan menawarkan saya butuh. Yang penting kita cuma minta standarisasi. Katalog itu intinya satu, Pak. Standarisasi. Menstandarkan satuan. Kalau pondasi jelas standarnya meter. Selamat datang di ruang Reka dan Lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini pada podcast R3 Ruang Reka Rancang. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah seorang dari Biro PBJ Provinsi Gorontalo. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Uce B. Komaji. Ya. Mohon dikoreksi Pak kalau salah. Saya panggil Pak Uce. Ya, oke, baik. Ya, pada hari ini kita akan mengulik atau berbincang-bincang terkait sosialisasi e-katalog. Tentang apa itu e-katalog nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka barangkali mungkin sebelumnya mungkin Pak Uce bisa memperkenalkan diri dari segi misalnya latar belakang di Biro PBJ itu. Silakan Pak Uce. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Uce B. Komaji. Kebetulan saya merupakan JF PBBJ di Biro Pengadaan sekaligus pengelola katalog Provinsi Gorontalo. Latar belakang saya sebenarnya saya dari teknik sipil ya, dari Malang. Terkait katalog ini memang sesuatu yang lagi heboh sekarang ya. Bukan hanya di Gorontalo tapi di seluruh Indonesia. Banyak sekali keluhan, mungkin pertentangan, bahkan ada yang mendukung. Tapi kita di daerah mau tidak mau harus ikut melaksanakan ini program dari pemerintah terkait katalog ini. Jadi seperti itu. Mungkin artinya tujuan dari katalog awal ini memang pemerintah menginginkan pemerataan dalam dunia usaha. Jadi dalam hal tidak ada dominasi begitu. Tidak ada dominasi karena di sini diminta pemerintah menginginkan agar usaha kecil lebih berperan dalam proses pengadaan. Usaha kecil, mikro dan usaha kecil. Karena kan kita tahu usaha kecil itu rata-rata di bawah 15 miliar kan ya. Karena memang dan proses pemilihannya juga memang yang diutamakan dari usaha kecil. Itu yang program dari pemerintah sekarang. Bahkan sudah keluar surat edaran dari Presiden Impres ya nomor 2 tentang pengelolaan dalam negeri untuk produk-produk usaha kecil. Lalu yang kedua surat edaran dari LKPP juga tentang afirmasi PDN juga. Jadi memang semua proses pengadaan itu memang sekarang difokuskan untuk usaha kecil. Oh, begitu. Oke. Artinya supaya betul-betul tadi itu tidak ada semacam diskriminasi ya. Jadi betul. Semua punya hak yang sama tanpa harus ada pembedaan-pembedaan ya. Ya, betul Pak. Oke, baik. E-katalog ini saya masih mungkin bisa lebih didetailkan lagi Pak. Misalnya e-katalog ini sebenarnya ya makhluk apa sih sebenarnya, saya mau memainkan. E-katalog itu sebenarnya dia adalah sistem informasi ya. Sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di mana di situ memuat semua informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Contohnya di situ seperti program dari pemerintah yang paling utama itu produk dalam negeri. Di situ ditampilkan produk dalam negerinya, jenis kualifikasinya apa gitu kan.
lalu spesifikasinya seperti apa. Ini terbuka bebas. Jadi bisa diakses untuk semua. Bisa diakses oleh siapapun. Jadi dia e-katalog itu sistem informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Disimpulkan seperti itu aja. Oh, sistem Informasi ya yang dikembangkan oleh LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa ya, yang diutamakan itu yang pertama itu proses e-purchasing, di mana katalog adalah bagian dari e-purchasing. Yeah. Jadi seandainya bila tidak bisa dilaksanakan dengan katalog, baru dilaksanakan dengan proses pengadaan lainnya. Di sini kita bisa simpulkan betapa pentingnya ini katalog. Karena proses pengadaan ke depan semua akan serba katalog. Menuju ke sana semua ya. Menuju ke sana semua. Oke. Kira-kira apa bedanya Pak antara e-katalog dengan kemarin ada LPSE itu? Ada atau memang berbeda jalur ya? Berbeda jalur juga. Iya, karena sama-sama kan sistem. Ya, kalau LPSE itu layanan pengadaan secara elektronik. E-katalog juga bagian dari itu. Iya. Oh, bagian dari LPSE. LPSE itu layanan pengadaan secara elektronik. Di dalamnya ada katalog. Di dalamnya ada katalog. E-katalog. Iya. Oh, iya. Oke. Terus jadi kan sejauh ini kan perjalanan pekerjaan, terutama pekerjaan pemerintah itu kan ada nilai-nilai tertentu ya. Nah, yang dicakup dalam e-katalog itu apakah kan ada katanya tadi misalnya masalah keterjangkauan diutamakan kepada pengusaha-pengusaha yang usaha kecil. Yeah. Apa itu berarti memang di stratifikasi hanya untuk pengusaha kecil saja atau bisa sampai ke yang lebih besar? Ya, artinya begini, pada saat proses PPK membeli suatu produk ya, yang di langkah yang pertama itu kita lihat dulu dia klasifikasi usahanya apa dulu. Kalau memang di pekerjaan itu bisa dilaksanakan usaha kecil, kita dahulukan usaha kecil. Maksudnya perusahaannya yang perusahaan yang terdaftar di katalog itu ada dari usaha kecil. Iya, jadi kan katalog itu kan seperti kayak Shopee begitu ya. Dia ada tayangan begitu ya. Jadi penyedia berlomba-lomba menjual produknya. Produknya seperti itu. Jadi dia menawarkan. Dan sekarang ini memang katalog yang lagi booming kan katalog konstruksi. Konstruksi ya. Memang katalog itu roh awalnya dari barang. Dari barang itu. Iya. Biasanya kan yang masuk di katalog itu barang. Sekarang konstruksi sudah ada. Di konstruksi sudah. Iya. Terus bagaimana itu Pak? Misalnya kalau barang kan jelas. Ya, jelas beli ya. Misalnya ini gelas, ya harganya sekian. Iya. Ya. Tapi kalau bangunan kan itu kan ada item-item Pak. Bahkan ya, bisa sampai ribuan item itu kalau misalnya. Bagaimana itu kemudian bisa kita kasih contoh yang mudah saja ya. Iya. Misalnya untuk bangunan sederhana ya, bangunan gedung ya. Iya. Yang baru kami laksanakan kemarin, otomatis di situ kan itemas yang untuk supaya bangunan gedung ini berdiri, otomatis kan ada beberapa itemas pekerjaan yang harus kita laksanakan. Iya. Dari pondasinya. Jadi satu paket pondasi begitu ya. Bukan satu paket, satu produk. Satu produk pondasi, lalu dindingnya, lalu gitu. Atapnya, ya lalu proses pengecatannya, bahkan penggalian, pembersihan lapangan. Itu dibuat dalam paket-paket begitu ya? Satu produk, bukan paket, produk. Ya. Entar PPK pada saat ingin melaksanakan pekerjaan itu, dia harus membuat paket. Jadi dia membuat paket yang terdiri dari beberapa produk itu. Membuat paket yang terdiri dari beberapa produk. Kan PPK itu kan biasanya, PPK itu sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, dia kan sudah punya RAB-nya kan? Iya. Ya kan dia sudah tahu bahwa untuk pekerjaan ini saya butuhkan pekerjaan ini sampai atas ya. Iya. Itu yang dia beli. Dia beli per itemize. Kecuali untuk pekerjaan yang prototype. Oh ya, sebelum kita lanjut ke situ, saya jelaskan dulu. Katalog konstruksi itu ada 5 Pak. Khusus konstruksi ya. Konstruksi ada 5 ya. Yang bisa dijual. Ya. Yang pertama katalog konstruksi untuk sewa peralatan. Sewa peralatan. Ya. Itu bisa dikatalogkan. Yang kedua yaitu terkait bahan material. Bahan material atau fabrikasi yang kita kirim, yang dijual ya. Yang dijual, oke. Ya. Yang ketiga bahan material yang terpasang. Bahan material yang terpasang. Kalau sewa kan kita tahu ya, sewa peralatan gitu ya. Kalau yang untuk material yang terkirim kayak bahan bangunan kita kirim ya, itu bisa jual di katalog. Yang ketiga yang sekaligus kita pasang.
sekaligus kita pasang. Iya, contohnya kayak beton unit gitu kan. Oh, yang sudah jadi ya? Yang sudah jadi, tapi kita Iya. pasang. Iya, dipasang. Itu bisa dijual juga. Iya. Yang ketiga untuk pekerjaan konstruksi yang prototype. Konstruksi yang Prototype. Ya. Prototype itu contohnya misalnya rumah sederhana layak huni misalnya. Itu kan misalnya ada ukuran 5 kali 6 dengan tinggi 3 meter, ukuran segini-segini, dengan harga saya jual misalnya 50 juta. Oh, gelondongan kayak gitu ya? Itu saya beli 50 juta langsung. Tapi di situ di speknya dijelaskan itu terdiri dari apa saja, pondasinya ini. Itu posisi kalau seandainya prototype. Jadi misalnya saya jadi KPA ya, saya ada program pembangunan rumah layak huni 100 unit. Saya langsung beli saja. Beli 100 unit itu. 1 unit. Ada yang penyedia yang menawarkan harganya misalnya HPS kita 50 juta. Ternyata penyedia ada yang menawarkan 45, 46. Itu bisa jadi kita untuk artinya apa? Kita cross check. Kita negosiasi ya kan, kita lihat apakah sesuai spek atau tidak. Itu prototipe ya. Yang terakhir ini yang artinya dalam keadaan tertentu, konstruksi dalam keadaan tertentu dengan kebutuhan tertentu. Seperti yang kita bicarakan dari awal tadi kan, yang kita beli pondasinya dulu, beli pecah-pecah itu ya. Karena kalau itu jelas yang kita butuhkan sekarang. Karena apa? Karena bisa bayangkan misalnya di Provinsi Gorontalo tahun ini saya ada pembangunan gedung Badan Keuangan. Saya ada pembangunan sekolah ini. Kira-kira dia prototipe tidak? Beda kan, Pak? Iya, beda kan ya? Iya, betul. Nggak mungkin kita bikin suatu produk yang prototipe ya, karena kebutuhan antara gedung Badan Keuangan dengan pembangunan sekolah beda. Cuman itemnya ada yang sama. Sama-sama butuh pondasi, sama-sama butuh dinding, tapi dengan spek yang berbeda. Ya, itu kita jual. Jadi gitu. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kebetulan pemerintah Provinsi Gorontalo itu tidak boleh diprototipe karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Jadi istilahnya di katalog itu ada namanya etalase, Pak. Etalase itu tugas pemerintah provinsi, kalau di sektoral itu kementerian membuat etalase. Isinya etalase itu ya itu ada etalase bangunan gedung sekolah, ada etalase jalan lingkungan, ada etalase pekerjaan sumber daya air, ada etalase gedung. Itu kita bikin beda-beda. Ada juga kalau kita mau, kita bikin lagi ada etalase khusus rumah layak huni. Di mana di sini speknya kita atur. Itu dia prototipe tadi. Iya kan? Sedangkan untuk bangunan tadi kita pecah sesuai kebutuhan, ya kan? Karena kebutuhan misalnya kebetulan di Provinsi Gorontalo ada namanya etalase bangunan gedung negara. Di situ tuh kita jual dari pondasi sampai atas dengan berbagai tipe. Pondasinya modelnya seperti ini, lalu tipe dindingnya dengan lebar seperti ini, atapnya model ini kita jual semua. Jadi itu bisa dibeli oleh semua OPD. Artinya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Iya kan? Karena misalnya di dalam etalase itu ada sekitar 200 subkategori, 200 produk. Ada pondasi model A, pondasi model B, pondasi model C, lalu ada dinding model A sampai atapnya itu kita jual semua itu, Pak. Kita jual semua. Posisi dinas ini dia cuma butuh yang pondasi tipe A. Dia cuma butuh dinding tipe ini. Jadi dia cuma beli yang dia butuh. Memang begitu, Pak. Pila-pila ya. Misalnya dia tidak beli semua. Dia harus tidak beli lengkap secara dia beli pila-pila gitu. Itulah kelebihan dari katalog. Makanya jadi bisa saja misalnya gini, di etalase itu kita buka seluas-luasnya. Ya, oke. Kemudian tadi yang di pila-pila itu di bagian mananya tuh? Di sistem itu. Di sistem. Jadi saya sebagai PPK, saya sebagai PPK misalnya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kan mungkin bangunannya tidak begitu ribet ya. Atap-atap yang biasa ya, apa segala genteng, apa segala macam. Saya cuma beli itu aja, pondasi tipe ini. Saya nggak beli semua. Walaupun tersedia di etalase itu ada 200 lebih produk ya kan. Saya cuma beli sebagian. Begitu juga yang kemarin Balai Jalan, mereka memanfaatkan etalase provinsi. Ternyata atapnya mereka itu pakai rangka baja apa. Mereka cuma ambil yang itu aja. Bajanya saja misalnya. Bisa, boleh. Oh, jadi bisa gini, saya coba mau mengadministrasi saya punya cara berpikir, Pak. Kan ini kan bangunan adalah satu kesatuan unit, misalnya dari pondasi, dinding, apa segala macam. Jadi di etalase itu maksudnya begini,
saya mau bikin rumah saya ini, Ya. pondasinya saya mau ambil di ini, saya caplok di sini karena Iya. sesuai dengan, misalnya pondasi Betul saya sekali. pondasi telapak. Boleh sekali. Sementara ya. di sini yang ada Ada di etalase macam-macam. cuma pondasi garis atau pondasi laju. Ada Pondasi, macam-macam. ya, Bapak beli macam- salah satu. Bisa salah satunya ya. Iya. Kemudian saya gabungin di beberapa Item item yang itu. kebutuhan Bapak aja. Oh, saya kira tadinya ini beli satu kali Enggak. komplit. Enggak, tidak Pak. Jadi begitu. Jadi memang makanya pada kami sebagai pemerintah provinsi, sebagai pengelola katalog, saya membuka seluas-luasnya. Ada usulan dari macam-macam dinas, kami butuh tipe bangunan seperti ini. Kita masukkan di usulan, kita bikin etalasenya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh dinas manapun. Jadi bisa jadi banyak item berarti tuh Pak ya di Banyak dalam sekali. katalog itu. Banyak sekali satu Misalnya satu pondasi etalase. saja ini, bisa satu pondasi saja ini kan ada berbagai macam jenis Iya, pondasi. kita Misalnya masukkan. di pondasi misalnya sebutlah ada pondasi bore pile, pondasi Iya, semua, panjang, iya. ada pondasi. Kita masukkan di situ semua. Ya, oh itu yang diberi per unit ya, Iya. apa tadi? Per produk. satuannya, produknya. Iya, produknya. Kalau itu satuannya meter kubik ya meter kubik. Jadi otomatis harganya beda-beda dong. Ya kan? Oke, saya mau kasih connect dengan ini Pak. Karena secara konvensional kan kemarin begini, ketika misalnya bangunan itu mau didirikan, Ya. itu kan direncanakan sebelumnya. Ya. Nah, merencanakan ini kan tidak ada per paket-paket seperti tadi. Ya. Tidak ada bilang direncanakan fondasi saja. Iya, betul. Tidak Iya, ada. iya. Di dalam satu kesatuan hitungan itu sebelah di dalam berapa Iya. itu kan lengkap sampai Iya, selesai. iya. Lengkap sampai selesai atap misalnya kan. Apakah itu nanti bagaimana? Apakah nanti itu nanti dipecah atau tetap ada mekanisme perencanaan kemudian nanti dipecah-pecah menjadi pecahan-pecahan seperti tadi? Oke, sebenarnya sama saja ya. Jadi rohnya begini, yang seperti RAB yang kita bikin seperti biasa ya. Iya. RAB di bawahnya ada pajak, ada apa segala macam. Itu kita bikin per item mas. RAB itu tetap Oh ya, itu sebagai controlling ya. Iya. Kita bikin RAB sendiri untuk per itemize. Iya. Misalnya pekerjaan pondasinya, Kan ada angka-angka situ. iya, pondasinya berapa? Di situ sudah masuk pajaknya, K3-nya, segala macam sudah masuk. Jadi kita pisah-pisah seperti itu. Dan saya rasa bukan hal yang sulit ya kan. Karena RAB kan itu kan dari gabungan dari beberapa pekerjaan item ya. Itu cuma kita pisahkan, cuma di situ di itemize itu sudah kita masukkan dengan pajak. Oh, Jadi pajak yang keseluruhan tadi itu kita pisahkan. yang memisahkan siapa Pak? Apakah Perencana. Oh, di perencana sudah Iya, memisah. Artinya kan perencananya. selama ini kan satu gabung kemudian nanti ada rekapitulasi biaya. Ya. Jadi artinya RAB ini adalah pedomannya yang dipakai Pedoman, oleh iya. pihak PPK. PPK untuk kemudian ketika ada penawaran misalnya pondasi di hitungan RAB sekian. Iya. Jadi dijualnya kalau ada yang sesuai dengan harga ini berarti yang terpilih itu ya. Ya, begitu. Lalu nah dengan adanya pola katalog seperti ini, disinilah kesempatan buat teman-teman arsitek ya, Iya. teman-teman dari dunia teknik. Karena kita tahu selama ini kan produk itu kan PPK mau membeli produk, artinya dia trust, percaya terhadap produk ini. Dia kan melihat penyedia ini menawarkan produknya misalnya rangka atap. Dia lihat di situ speknya apa, model gambarnya desainnya seperti apa. Itu kan otomatis butuh keahlian. Iya. Ya kan? Sekarang kalau kita tidak memanfaatkan keahlian dari teman-teman arsitek, ya kan? PPK nggak akan percaya beli kan? Kalau produknya asal-asal ya kan? Bisa saja penyedia taruh harga segini, gambarnya asal-asalan. Iya, Karena ini maksudnya- gambarnya terbuka loh Pak. Hmm. PPK mau beli itu dia akan melihat, ya kan? Gimana sih produknya langsung seperti apa sih? Model atapnya ini, desainnya seperti apa? Oh yang oke, saya coba ini lagi. Ya, Ini kan sejauh ini kan dari pihak ini yang menyiapkan gambar apa segala macam kemudian Iya. yang kompeten ya, Iya. kemudian dilelang. ya. Itu berarti ini hanya untuk kontraktor saja ya, bukan konsultan ya? Boleh. Saya Hanya berbicara berlaku. Iya, artinya saya berbicara dari dulu. sisi penyedia ya. Iya. Artinya di sini teman-teman teknik ya, Iya. teman-teman arsitek itu selain dia bisa bergerak di konsultan perencananya, Iya. dia juga pasti sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyedia pada saat menawarkan produk. Kan kita ingat bahwa tugas utama arsitek itu kan dari proses perencanaan, perancangan,
perhitungan biaya sampai dengan pengawasan dan controlling ya. Iya. Dari proses perencanaan saja, dia bagaimana dia meyakinkan PPK untuk membeli. Jelas butuh dong orang arsitek dia kan, ya kan? Karena yang dinilai sekarang kan keahliannya dia, bukan sarjananya, bukan saya ya kan? SKK-nya, ya kan? Ya kan? Jadi di sini sudah banyak contoh Pak, penyedia-penyedia ini, mohon maaf ya, kita harus akui bahwa memang penyedia-penyedia di Provinsi Gorontalo masih agak kesulitan ya, kesulitan dalam bagaimana membuat produk yang bagus di dalam katalog. Artinya produk yang sesuai dengan kebutuhan PPK, produk yang hitungannya benar, yang desainnya benar, itu agak kesulitan. Ya kan? Yang mendesain ini penyedia atau? Penyedia dong. Oh, jadi penyedia yang menawarkan desain modelnya dengan keinginan PPK. PPK kan menawarkan saya butuh tipe misalnya atap seperti ini. Oh, cuma gambaran ini ya, gambaran arsitektur ya. Dia, konsep berarti dia berada dalam bentuk konsep ya. Iya, konsep ya kan seperti ini. Jadi kan dia menawarkan ya kan hitungan apa segala Jadi yang membuat tipologi bentuk bangunannya apa segala macam, model-modelnya segala macam itu adalah penyedia ya. Penyedia dengan disinkronkan dengan punyanya gambaran perencanaan dari PPK-nya ya kan. Kalau tidak sama, apa? Misalnya anggaplah kalau tidak sama otomatis PPK kan akan berpikir saya butuh yang seperti punya saya nggak butuh. Tapi ini dokumen tidak diperlihatkan ya sama penyedia misalnya. Anggaplah kan, sebutlah di dalam, saya cuma berimajinasi misalnya sebagai penyedia, berimajinasi Bapak butuhkan bangunan seperti ini, tapi saya agak sulit membayangkan bagaimana itu Bang. Jadi saya memakai imajinasi saya untuk menerjemahkan apa yang, artinya saya memang tidak melihat ya produk yang misalnya mau ditawarkan oleh penyedia ya. Sehingga penyedia itu nanti akan bikin bentuk sesuai dengan apa. Sebenarnya di spesifikasi yang ditawarkan oleh PPK itu sudah ada model spesifikasi seperti apa, model gambarnya cuma gambar prototipe aja seperti itu kan ya. Penyedia otomatis kan dia kan membaca dia model seperti ini, dia juga harus menawarkannya seperti itu dengan hitungan yang pas ya kan, bahkan dia bisa artinya memberikan plus ya terhadap si PPK ya. Saya akan menawarkan seperti ini loh. Oh, paling tidak ada informasi awal informasi bisa awal dilihat oleh penyedia. Sebenarnya yang diharapkan ini sehingga nanti akan membuat desain yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Lalu di katalog juga itu ada namanya persyaratan kan ya. Persyaratan untuk mengikuti katalog itu misalnya untuk bangunan gedung ini saya butuh ahli bangunan gedung madya. Di katalog ada juga SKK ahli untuk untuk manajerial, untuk manajernya, untuk pelaksananya, untuk ahli K3-nya. Jadi di situ itu kesempatan juga itu kan buat teman-teman arsitek ya untuk masuk di situ. Karena yang diminta sekarang SKK-nya, bukan pendidikan. Selama teman-teman kalau mohon informasi teman-teman IAI di sini sudah banyak ya yang mempunyai SKK bangunan gedung ya. Sebenarnya kesempatan Pak, karena syarat-syarat seperti itu. Dia tidak mensyaratkan pendidikan, dia mensyaratkan SKK-nya. Itu disiapkan oleh penyedia. Iya. Dan PPK memberikan syarat. Perusahaan ini harus memiliki ini. Harus punya tenaga seperti ini. Dengan syarat sudah mempunyai SKK ahli muda bangunan gedung. Dia harus siapkan itu ya. Harus siapkan itu. Iya. Dan kelebihan di katalog ini, PPK langsung bisa minta menghadirkan. Mana tenaganya? Menghadirkan pada saat bukan offline. Dalam bentuk foto misalnya. Bukan hanya ijazah. Pertama dia menawarkan ijazah pada saat saja di PPK, pada saat saya akan berkontrak, akan memilih. Saya suruh hadirkan. Itu semua berarti dia dalam bentuk file dokumen ya. Berarti ada mengupload file ke dalam sistem itu ya. Katalog ada. Oh, jadi penyedia tetap masuk di situ ya, di sistem untuk mengupload semua ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Oke, jadi berarti ada kolom-kolom sendiri ya. Misalnya tadi ada kolom etalasenya, dan ada masuk produknya. Jadi di dalam etalase itu ada beberapa produk ya. Dari produk khusus fondasi ada subkategorinya, ada macam-macam. Jadi kalau saya jadi penyedia, saya nggak harus masuk di semua. Bisa saja. Saya memikirkan
kayaknya di Provinsi Gorontalo nggak mungkin deh butuh tipe pondasi yang seperti ini. Ini saya cuma nawar di beberapa, saya menawarkan produk saya di beberapa item aja, nggak harus semua kan. Ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi di e-katalog itu berarti juga harusnya kan memang sudah ada semua ya, produk-produk itu sudah ada semua untuk melengkapi supaya bangunan itu jadi secara utuh ya. Betul, iya. Meskipun nanti dia bisa ngambil dari item-item yang Tidak semua. sebutlah misalnya tidak semua, sebutlah misalnya gini, analogi misalnya mau pesan makanan, kan banyak menunya tuh. Mau pilih, saya mau pilih ini kan tidak semua. Jadi sesuai dengan seleranya dia. Iya, kebutuhannya dia. Dia punya pegangan RAB, HPS-nya dia. Iya. Saya cuma butuh ini. Dia lihat di etalase. Oh ya, yang saya beli ini. Di dalam etalase itu ternyata ada beberapa penyedia. Kan begitu kan? Yang menawarkan masing-masing kan? Iya. Dia tinggal pilih. Terekam itu semua ya. Ada semua yang di kayak Shopee begitu. Ada terekam semua. Di misalnya di pekerjaan dinding dengan ketebalan berapa senti, 20 senti, misalnya kan ada pekerjaan dinding di subkategorinya ada macam-macam dinding dengan ketebalan ini. Banyak penyedia yang memasukkan produknya di situ. Jadi dia tinggal milih mana yang sesuai dengan kebutuhan dia. Dan itu bisa diklarifikasi ke penyedianya. Oh, begitu. Iya. Jadi bisa dipilih masing-masing. Kayak pilih kita belanja. Cuman kan kewenangan PPK sekarang sangat luas. Artinya dengan dia memilih, dia bisa klarifikasi. Betul nggak harga kamu segini? Coba lihat hitungannya. Dapat dari mana ini harga segini? Misalnya PPK punya harga HPS-nya dia misalnya 100.000 per meter kubik. Ternyata dia nawarnya 60.000. Oh, nggak masuk akal misalnya. Artinya dia bisa mengklarifikasi. Oh, dia bisa mengklarifikasi. Bisa. Kok bisa? 60.000 bukan justru malah itu sebagai alat seleksi ketika misalnya ada beberapa pelamar misalnya. Iya, makanya dia kan harga murah dapat murah kan? Iya. Tapi dia lihat dulu sesuai spek nggak? Jadi bukan soal murah dan mahal ya? Tidak. Soal kesesuaian ya? Kesesuaian dengan spek kebutuhan kita, spesifikasi kita. Iya. Iya kan? Seperti itu. Bahkan ada yang penyedia dengan harga sama misalnya ya. PPK bingung memilih. PPK bisa di menu katalog itu ada namanya informasi terkait bintang. Artinya bintang itu kalau kayak apa? Penghargaan gitu kan? Ya, semacam pengakuan. Kalau di PPK yang lain ya. Oh, ada juga begitu ya? Ada. Mirip Shopee betul. Iya, begitu dia. Udah berapa kali dia ini. Ada keterangannya tuh dia pernah bekerja di sini. Iya. Rekomendasi dari apa namanya? Itu bisa jadi acuan kita memilih karena dia bagus. Mungkin dia ada layanan lain. Itu bintang maksudnya yang penyedia ya? Iya, penyedia. Oh, ini bintangnya 3, ini baru 2, ini 4, ini berarti tentu kan memilih yang paling meyakinkan ya, yang punya banyak bintang. Itu salah satu kriteria. Salah satu. Tapi bukan menjadi kriteria yang menentukan pemenang bahwa ini karena 5 bintangnya, bahwa ini yang. Lalu pada saat apa namanya? Ya seperti tadi Bapak tadi ini banyak sekali pertanyaan dari penyedia. Saya kan sering memberikan sosialisasi ke penyedia semua ya. Misalnya begini Pak, bagaimana kalau seandainya dari PPK juga bertanya, saya ingin bikin misalnya kita bangunan rumah saja ya, bangunan rumah. Saya mau beli ada pondasinya ini. Kira-kira mungkin nggak saya beli di pondasinya di perusahaan A, dindingnya di perusahaan B. Iya. Saya cuma ketahui ya. Kalau gitu susah. Itu pengendalian kontraknya bagaimana? Saya bilang. Betul nggak Pak? Iya kan, pengendalian kontraknya bagaimana? Iya kan, artinya pengendalian kontrak di lapangan. Saya memperkerjakan penyedia B yang kerja dinding ya, nunggu selesai pondasi dulu sampai kapan? Iya kan? Ya jadi saya bilang, ya seharusnya kalau namanya konstruksi ya beli di satu penyedia. Jangan beli di macam-macam penyedia. Artinya ntar setelah ditotalkan ternyata total harga loh ini. Penyedia A harganya misalnya totalnya 500 juta, penyedia B 450 juta. Itu bisa menjadi acuan. Cuman saran saya bilang harus beli di satu penyedia. Karena ini satu pekerjaan utuh. Pengendalian di lapangan bagaimana ya kan? Iya kan Pak? Sempat tadi bagus, saya suka pertanyaannya, artinya betul juga. Dia mereka, Pak, boleh nggak saya beli di apa? Pondasinya beli di perusahaan A. Saya bilang jangan. Iya kan? Makanya begitu beli di beberapa item itu yang semuanya memenuhi di perusahaan itu. Bisa jadi Pak, Bapak beli di pondasinya di perusahaan A, semua di perusahaan A semua ya. Ternyata ada item yang misalnya di atapnya tidak sesuai. Jangan beli dia.
Cuman karena satu tidak sesuai, cari penyedia yang sesuai semua. Jadi begitu, dari pondasi sampai atap itu cari yang memang spesifikasinya sesuai semua Gitu. di satu perusahaan. Oh begitu. Iya kan Pak? Oh jadi penyedia ini apa namanya? Saya mau coba ini kembali. Jadi penyedia ini bisa saja satu produk saja ya, dia hanya jual pondasi saja. Bisa jadi, tapi kan kesempatan dia untuk dipilih susah. Ya, sebaiknya memang lengkap ya, Lengkap, lengkap. ya. Karena kan Sehingga nanti PPK ketika PPK mau memilih, memang memilih lengkap. Iya. Jangan itu kayak Kasian kalau kamu cuma menawarkan ini, Hmm. jadi harga pondasi kamu bagus ya, sesuai spek, Iya. tapi kamu nggak menjual yang lain. Iya. Nggak mungkin saya beli kamu ya. Iya, Ya kan? betul. Berarti artinya memang Penyedia PPK harus berpikir dia membeli kepada penyedia yang lengkap sesuai kebutuhan dia, ya kan? Lalu yang sesuai spek dia. sesuai spek dia. Ya. Seperti itu. Jadi makanya inilah kesulitan penyedia-penyedia kita, bagaimana membuat produk mereka tampil di katalog. Gitu. Sudah banyak sih yang masuk di katalog itu, cuman kalau saya lihat dari segi harga, dari kayaknya, aduh, kenapa banyak yang di atas, banyak yang di bawah, ya kan? Artinya begini, namanya RAB itu kalau beda-beda dikit Iya. dengan yang punya PPK wajar Pak ya. Artinya kan sumber harga sama. Sebetulnya kalau di PPK kan ada HPS ya, Iya, semacam iya. HPS. Kan saya juga sebagai penyedia, saya sebagai penyedia, saya kan sumber harga saya juga sama. Mhm. Harga di kota kan sama. Iya. Ya kan, harga untuk bahan, material, harga tenaga Iya, sama. apa. Aturan untuk membuat RAB sudah ada Permen PU. Apa yang bikin beda sebenarnya? Koefisiennya tetap Sama ya, apa yang bikin beda ya kan? Iya. Paling beda cuma sedikit-sedikit karena mungkin penyedia Iya. ada keuntungan lain dia kurangi sedikit, hal yang wajar kan. Tapi kalau sampai beda jauh sekali kan, berarti cara hitungnya nggak betul ini ya. Iya. Di situ kan kelihatan Sampai kan? mau istilah buang hal apa? Iya, Buang jadi di katalog ini kelihatan sekali profesionalisme Pak dalam bagaimana membuat suatu produk. Tapi juga harus diimbangi dengan oleh PPK. PPK juga harus profesional. RAB-nya, HPS-nya itu harus benar-benar juga dari proses perencanaan yang matang. Tanya. Iya, gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau saya sebutlah perencanaan kan pasti ditangani oleh konsultan. Tetap Iya. membutuhkan Konsultan. penyedia ya, konsultan Iya, betul. sebagai Iya. menyediakan produk Desainnya. mulai dari pondasi sampai Iya. atap misalnya. Kemudian itu yang kemudian dipakai sebagai acuan Acuan oleh PPK untuk kemudian membeli. produknya kan. Ya. Dan PPK harus kuat dengan APS-nya, dia harus berkuat, nggak Iya. bisa. Ini sudah hitungan profesional ini, Iya. iya kan? Seperti itu. Jadi memang butuh effort lebih Pak. Tapi mau nggak mau, arah profesionalisme harus begini, iya kan? Memang harus benar-benar dari segi PPK-nya harus profesional, HPS-nya harus benar-benar bagus, fix. Berarti Pak ya kan kalau sebelumnya misalnya perencanaan ini kan sebutlah kalau dia bangunan berlantai dia kan perlu arah hitungan struktur, membuatkan perhitungan struktur. Nah ini produk dari perencanaan yang dipegang oleh PPK itu kan tidak diperlihatkan ke penyedia kan? Karena mereka juga harus merancang, mendesain sebagaimana perencanaan di sini. Jadi mereka di pihak penyedia juga harus punya konsultan sendiri ya, menyediakan produk untuk kemudian bisa menyelaraskan yang ada di sini kan? Berarti nanti tinggal membandingkan misalnya gini. Sebutlah bicara kolom. Di sini kolomnya berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh PPK. Ini kan yang di PPK yang berada di PPK itu ukurannya misalnya 40 kali 40. Dengan pembersihan sekian kan detail-detail. Itu dijelaskan oleh PPK kan? Iya. Di-upload, dikasih lihat ini loh. Oh, yang di-upload dan berarti bisa dilihat. Iya, dalam artinya dispesifikasikan dijelaskan. Saya butuh kolom dengan spesifikasi ini dengan besi ini. Kan begitu. Cuman kan harga kan nggak ditampilkan. Kita PPK juga menampilkan saya butuh volume seperti ini, jumlah volume seperti ini. Jadi tetap ada volume ya. Ada. Berarti sama seperti kalau BQ ya, BQ. Iya, seperti itu. Jadi ada semacam BQ yang kosong, kemudian itu yang dipakai acuan untuk penyedia untuk melakukan penawaran soal nanti. Jadi artinya Pak sebenarnya nggak ada perbedaan antara tender, cuman dia mengefisienkan, lebih memprofesionalismekan. Kan sama saja sebenarnya dengan tender cuman artinya di masing-masing item ini yang butuh kayak pajak K3. Si penyedia juga harus smart ya, artinya begini. Kan nggak semua pekerjaan ini butuh K3 kan? Iya kan? Betul. Dari K3 yang RAB yang gelondongan ini, K3 itu kan biasanya di item-item tertentu kan?
Tapi kan kalau di tender kan RAB itu kan dia secara keseluruhan kan. Iya. Lah disinilah kepintaran seorang penyedia yang mempunyai ahli K3, mempunyai ahli struktur, arsitek, dia menghitung untuk pekerjaan ini kebutuhan K3-nya cuma ini. Jadi biayanya cuma di sini. Jadi dia bisa menjual produknya memang sesuai dengan sudah plus pajak. Oke. Iya kan? Iya. Jadi dia pintar memilah-milah. Saya sebenarnya bukan hal yang susah Pak. Yang penting sudah ada RAB, tinggal pilah ke itemize itu saya rasa nggak susah ya kan. Oke. Dan tidak akan lari ya kan. Oke. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Ya. Karena ini menyangkut produk Ya. dan ini kan PPK kan punya konsultan yang menjadikan sebagai acuan tadi untuk kemudian. Ini kan bisa saja berpotensi ada menserong ini ya. Bisa bocor soal. Bisa jadi. Soal misalnya ini kan. Bisa jadi. Saya punya teman itu yang menawar misalnya kan. Iya. Kayaknya supaya dia menang, apakah bisa diantisipasi itu Pak? Misalnya atau sudah di luar kendali ini ya? Ya kalau antisipasi memang sudah main di kode etik gitu ya. Cuman saya rasa kalau saya sebagai engineer misalnya ya, sebagai penyedia walaupun saya tanpa tahu HPS kalian apa saya nggak ada masalah. Karena apa? Semua Permen PU sudah mengatur analisa masing-masing item sudah jelas. Sekarang yang membedakan itu kan cuma harga upah dengan bahan ya kan, dengan peralatan. Sedangkan harga upah sudah ada standarisasi. Untuk di Provinsi Gorontalo UMP-nya misalnya 120 berapa, ya kan? Sudah jelas kan pakai itu kan? Dasar. Sama hitungan dengan APS sama. Upah saya sebagai penyedia saya mensurvei dong. Harga untuk di Kota Gorontalo ternyata harga semen segini. Saya pakai itu ya kan? Atau enggak kalau saya bisa ngurangi sedikit harga itu nggak ada masalah karena ternyata saya begitu beli secara banyak saya dapat. Jadi saya nggak akan terpengaruh dengan mau terima HP sama enggak, saya nggak akan terpengaruh ya kan. Sebenarnya kalau profesional kan begitu Pak ya. Karena dasar yang kita pakai untuk menghitung antara penyedia dengan BPK itu sama. Iya kan, kalau jadi engineer kan harusnya berpikir begitu, nggak usah khawatir sebenarnya kan. Ngapain saya butuh HPS? Iya kan. Tapi kan terkadang juga cuma modal gampangnya saja. Iya, misalkan terkadang ada pikiran-pikiran jangka pendek ini, yang namanya juga orang mau mendapatkan ini, cara apapun bisa dilakukan. Tapi kan, HPS itu bukan penilaian untuk dia menang atau tidak kan? Oh iya. Tidak enggak. Berarti ada indikator ya, ada indikator bukan hanya karena hampir mirip. Malah hampir mirip indikasi. Belum tentu ya? Belum ngaruh. Bukan belum tentu Pak, nggak ngaruh sama sekali. Oh enggak. Nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh. HPS itu nggak ngaruh sama sekali. Terus apa Pak yang menjadi indikator? Pengaruh indikator itu pemenuhan terhadap keinginan PPK. Speknya sesuai, harganya menguntungkan, ya kan? Lalu sesuai dengan dia bisa menyediakan apa yang kita mau, ya kan? Dari pelaksanaan di lapangan segala macam. Jadi nggak ngaruh tuh HPS yang sama, nggak, malah itu yang belum dipertanyakan malahan. Kenapa bisa sama ya? Sama sekali ya. Kalau beda-beda lah oke lah. Iya, berarti nggak boleh ada hal-hal yang bisa mencurigakan, justru malah itu bisa mengurangi ya. Iya, malah artinya bisa jadi tanda kutip ya. Oke. Terus ini kan tadi sudah ini sepertinya Pak, kalau sosialisasi begini sepertinya harus memang disiapkan dalam bentuk bagan, nanti mungkin akan kita cari waktu untuk bisa lebih dalam. Biasanya kan ada bagan-bagan yang bisa dilihat secara langsung. Apalagi ini kan tadi ada bagian etalase, ada bagian yang mau di-upload. Itu kan barangkali teman-teman ini belum semua bisa menguasai ini sistem. Apalagi ini baru, apa gimana itu Pak? Sejauh ini sudah ada? Sejauh ini saya sudah berapa kali memberikan sosialisasi terkait ini. Sudah banyak, tapi emang ke asosiasi misalnya ke penyedia-penyedia. Kemarin pada saat etalase bangunan permukiman permukiman itu kita sudah bikin sosialisasi bagaimana tata cara penyedia-penyedia semua. Oh, diundang penyedia. Lalu untuk bangunan gedung kita undang semua penyedia. Buktinya kan sudah banyak yang masuk. Oh iya. Sudah banyak masuk. Begitu juga untuk sudah ada yang diperlakukan ya, sudah ada yang sudah berjalan ya? Sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan. Oh, sudah. Sudah banyak. Oh, berarti uji cobanya berarti ini bukan sudah tahun lalu, sudah. Jadi sudah. Tapi di bidang bangunan ya Pak ya? Di pekerjaan jalan.
pekerjaan jalan boleh juga ya. Oh, jalan lebih mudah. Jalan karena item mas jalan tidak begitu banyak ya. Iya. Gedung Kalau itu yang gedung yang tantangan. banyak. Tapi sudah pekerjaan selesai, sudah Iya. sementara pekerjaan lapangan. Kita memilih. Kebetulan saya juga termasuk di situ ketua timnya dengan teman-teman dari arsitek juga, ada Pak Diki waktu itu juga. Iya. Kita bikin itu, kita melakukan evaluasi terhadap penyedia-penyedia yang masuk itu. Iya. Saya mewakili PPK untuk bagaimana memilih penyedia yang benar sesuai dengan aturan apa segala macam. Sudah. Iya. Akhirnya dapat penyedianya sementara kerja. Iya. Itu juga untuk pekerjaan jalan juga sudah berjalan semua. Iya. Berapa miliar sudah Memang jalan. sudah diaplikasikan. Sudah ya, Pak, sudah berjalan. Sudah dari tahun lalu malahan. Iya. Tapi- Sejauh ini Pak, misalnya istilahnya kan ini kan berarti Iya. ada yang pemenangnya. Iya. Sejauh ini yang pemenang itu apa memang sudah sesuai dengan ketentuan? Iya, atau sudah, misalnya alhamdulillah, Pak. Masih ada plus minusnya juga? Atau? Saya rasa malah kasihan yang penyedia-penyedia yang sudah terpilih ini itu artinya mereka, saya akui artinya mereka memang menggunakan tenaga teknis ya. Karena waktu itu karena PPK juga nggak main-main. Pada saat mengklarifikasi saya sarankan ke PPK, undang mana tenaganya, mana ahli K3-nya, undang orangnya, ijazahnya ini mana orangnya. Itu tidak boleh ada penggantian pemain ketika di perjalanan waktu Pak ya. Misalnya Kalau itu ada bisa ada pemakluman. bisa ada pergantian, tapi kan kalau selama dia bisa menyediakan Ya, orangnya sesuai dengan itu kan masalah spek. ya. Oh, berarti bisa saja berganti Iya. orang di dalam perjalanan. Proses, iya. Karena kan terkadang juga ada begitu kan penyedia Iya. ini ya keterbatasan ini, oh Iya. orangnya tidak ini Nah. kemudian dia ganti apa segala Iya, macam. bisa. Oh bisa ya. Jadi yang ditayangkan misalnya sebelumnya kemudian waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan itu bisa ya. Ya, pada saat setelah kontrak itu. Iya, pada setelah saat kontrak. mobilisasi personil. Oke. Ya, dan dengan tingkatan yang setara. Seperti itu. Iya. Itu dan alhamdulillah sudah berjalan ini. Bahkan ke depannya ini tahun depan kemungkinan semua serba katalog konstruksi. Iya. Ya. Yang tahun ini yang tidak katalog cuma bangunan sumber daya air. Jadi segala macam konstruksi semua sudah dilakukan dengan katalog, kecuali untuk pekerjaan yang sangat spesifik ya. Kayak pembangunan rumah sakit, Iya. pembangunan Bagaimana dengan yang lapas, begitu kalau yang itu spesifik? agak masih kalau saya sih pastinya artinya keterbatasan penyedia juga ya yang masuk di katalog untuk bangunan spesifik. LKPP juga tidak menyarankan untuk pekerjaan yang sangat spesifik untuk masuk di katalog. Di katalog. Iya. Berarti tetap pakai mekanisme lama ya? Iya, tender. Mekanisme tender ya yang ya, Pekerjaan yang kalau- sangat spesifik ya. Ya khusus untuk mana? Ya memang kan rumah sakit itu kan banyak Iya, hal yang spesifik itemnya ya. yang agak sulit di Ya. ini. Oke. Seperti itu. Oke. Terkait masalah dokumen Pak, ini kan yang dijadikan sebagai acuan oleh PPK misalnya. Kan namanya tidak ada manusia sempurna. Toh Iya, yang betul. membuat ini pedoman ini kan draft ini atau Iya, ini kan betul. manusia biasa yang Iya. terkadang volumenya berbeda. Misalnya Iya. bisa dia hanya persoalan salah ketik di tangan ini, ya maunya diketik misalnya volume beton misalnya 10 kubik, dia ketik terlebih nolnya 1 jadi 100 kubik. Kira-kira dan belum sempat dievaluasi dan kemudian sudah dijadikan akhir. Tidak bisa itu Pak. Tidak bisa ya? Iya. Tetap. Karena itu fatal ya. Iya. Tentu sangat fatal, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi belum tidak pernah ada kejadian begitu ya, misalnya. Atau sebelum itu sudah ada klarifikasi sebelumnya misalnya produk yang dibuat oleh konsultan yang PPK gunakan itu mungkin ada kejadian di kementerian kalau nggak salah di kementerian apa kemarin ya itu perbedaan volume itu. ya. Iya. Nah, bagaimana kalau ada terjadi? Ya itu kan kalau dalam aturan juga di katalog juga diterapkan memang kalau dalam konstruksi itu untuk CC itu kan tidak boleh dari 10%, lebih dari 10%. Iya. Iya kan? Itu permasalahannya. Jadi makanya kembali lagi ke profesionalisme dalam penyusunan perencanaan. Berarti memang harus diantisipasi sebelumnya ya, Harus, sebelum karena ini terkait dimasukkan. bangunan konstruksi nih nggak bisa Iya, main-main iya, ya kan. Makanya di dalam dokumen itu juga dijelaskan bahwa terkait profesionalisme jasa konstruksi itu jelas bahwa tenaga ahli ya kan harus bisa mempertanggungjawabkan profesionalismenya. Iya. Bahkan ada tambahan yaitu tenaga ahli baik itu arsitek, sipil, mekanikal apa pada saat menyusun suatu perencanaan itu jelas di dokumen itu kami jelaskan itu Pak. Iya. Dia harus bisa merencanakan namanya analisis risiko terhadap output yang dia bikin. Oh, ada juga. Ya artinya itu syarat utamanya seorang tenaga ahli itu dia harus harus bisa membuat suatu identifikasi analisis risiko terhadap apa yang dia buat, ya kan?
ya kan? Memang harus profesional, harus seperti itu. Ya. Iya. Seperti itu, Pak. Di dokumen ada itu. Oke. Iya kan? Bukan hanya keahliannya saya ahli arsitek gambar gini. Dia proses perencanaannya itu dia harus memperhitungkan analisis resikonya, ya kan? Identifikasi permasalahannya apa dengan hasil rancangan seperti itu. Dia harus buat itu. Buat kebutuhannya dia itu. Iya. Harus itu. Baik. Itu tadi kalau kita bicara dalam konteks bangunan yang dikerjakan dari nol. Ya. Bagaimana kan tidak sedikit juga ada bangunan yang Rehab. rehab, Iya. atau misalnya bangunan yang sudah ada kemudian mau diperbaiki sedikit-sedikit. Kira-kira Bisa. itu bisa dimasukkan sebagai Katalog bisa. Bisa. Sudah ada namanya bangunan etalase rehabilitasi bangunan gedung. Iya. Yang penting semua itu pekerjaan konstruksi bisa distandarkan. Misalnya rehabnya rehab untuk pembongkaran atap gitu ya, pembongkaran plafon, ya kan? Kita bikin kategorinya pembongkaran atap plafon. Kita standarkan 1 meter persegi berapa. Jadi kalau seandainya ada di lapangan ternyata ada pembongkaran atap plafon ada 10, tinggal beli 10. Iya kan, ada analisa untuk pembongkaran atap kan. Yang penting kita cuma minta standarisasi. Katalog itu intinya satu, Pak. Standarisasi. Menstandarkan satuan. Kalau pondasi jelas standarnya meter kubik. Iya kan? Satuannya ya. Satuannya ya. Nggak boleh keliru. Iya kan? Kalau pengecetan meter persegi. Meter persegi. Iya. Jadi mau berapapun yang dibutuhkan PPK nggak ada masalah. Yang penting satuannya standarnya sudah ada. Begitu juga kalau kayak rehab Bapak bilang ya. Mau apapun itu, mau pengecetan, mau pembongkaran, pemasangan apa, yang penting sudah ada standarnya. Udah itu aja. Nggak ada masalah kan Pak ya? Iya. Saya rasa begitu karena ini kan semua sudah terukur ya. Iya, sudah terukur. Sudah Makanya terukur, katalog itu dia harus bisa distandarkan. Pekerjaannya bisa distandarkan. Apapun itu. Jadi itu tadi analoginya ya, sama seperti kayak beli jasa online, kita memilih produk-produk yang sudah ada, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan Lalu pada saat pelaksanaan kontrak pun di Perpres itu jelas di Peraturan Presiden terkait pengadaan barang jasa ya, Perpres 12 tahun 2021 itu pada saat kontrak itu tetap kita menggunakan kontrak bila dianggap perlu ya, pasal 80 pasal apa itu tetap menggunakan kontrak yang bisa kita gunakan di tender itu. Harus ada surat perjanjiannya, harus ada pengurusan jaminan pelaksanaan, tetap kita masukkan di situ. Di surat perjanjian tetap kita masukkan semua. Dia sifat kontraknya unit price begitu Pak, karena kan sudah tergantung ya. Nggak bisa lagi langsung begitu ya. Tergantung masing-masing ya Pak. Ada yang gabungan juga ya. Ada yang gabungan. Iya. Tetap ada ya. Iya, tetap ada. Sama, tergantung bagaimana PPK menjustifikasi. Seperti itu tetap. Oke, selanjutnya Pak terkait anggaplah ini sudah jalan, sama seperti misalnya memilih sebut tadi warung, pilih makanan, oke sudah sesuai spesifik. Tapi begitu perjalanan waktu, karena sesuatu dan lain hal, barang tidak ada. Bisa enggak ada misalnya barang, kan ini kan tadi kan sesuai dengan adanya di e-katalog, tapi kemudian ketika di perjalanan waktu mungkin karena keadaan apakah misalnya misalnya di situ harus menggunakan semen jenis A, tapi ternyata dia menggunakan jenis yang tidak direkomendasi di e-katalog. Apakah karena misalnya keterbatasan langka misalnya dan begini. Ada enggak? Jadi begini prinsip pengadaan itu kan PPK sebelum mengadakan suatu barang dia harus namanya mengidentifikasi. Oh, jauh hari sebelumnya potensi-potensi. Itu tugas utama seorang PPK. Dia itu harus tahu mengidentifikasi. Saya mau mengadakan misalnya HP atau meja ya. Meja ini kira-kira ada nggak ya kan seperti yang dijelaskan di awal bahwa proses pengadaan itu yang diutamakan melalui purchasing. Di katalog. Saya cari dulu di katalog. Yang sesuai saya spek, ternyata ada. Jadi nggak ada istilah ke depan tidak ada kan? Ya kan, jadi dia tugasnya mengidentifikasi terus sebelum beli, Pak. Ternyata ada. Kalau dia tidak ada, baru dia boleh menggunakan mekanisme lain dengan tender kan. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, Pak,
kalau katalog itu, kalau barang ya sebelum saya masuk konsumsi ya, Iya. ada barang baru dibayar. Oh, ada barang baru Baru dibayar. Jadi perhitungan pembayaran itu bukan di presentasi ya. Dia Sebelum saya cerita gitu, Iya. ini kan barang ya, ada barang dibayar. Kalau barang kan begitu kan? Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau dikonstruksi kan kasihan. Ya itulah. Karena tidak semua penyedia punya modal yang besar apa segala macam. Makanya diatur seperti kayak di tender, dibayar per termin. Per termin, ya, tetap ada termin. seperti itu Pak ya. Seperti itu. Artinya misalnya kalau dia presentasi Pak, berarti kan ada bisa saja yang kan tadi belinya per per produk. Ya. Jadi Sebutlah di atap ya, yang atau di dinding lain sebelum atap, Ya. atap kan sudah terakhir di dinding baru jadi misalnya 50%. ya. Berarti kan 50% belum jadi. Itu Ya. masih tetapannya. Bisa beli lagi. Iya. Oh, enggak, maksudnya sistem pembayarannya. Oh, tetap ya. Di angka yang misalnya 50% yang Iya, dibayar itu. Jadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Mhm. Iya. Nah, itu lagi kejilan BPK. Pada saat dia sudah tahu butuh, misalnya untuk dinding dia butuh misalnya 60 meter persegi. Dia butuh 60 meter persegi ya. Iya. Dia kan bisa ngecek kemampuan penyedia. Iya kan? Pada saat benar kamu mampu ini. Iya kan? Iya kan? Untuk membuat dinding mana kamu batu bata dapat dukungan dari siapa? Iya kan? Semen beli di mana? Dukungan dari mana? Kan itu kan? Tetap kita mau klarifikasi PPK kan? Iya. PPK datang ke, oh saya dari klarifikasi dari toko ini. Tapi pergi di tokonya itu, iya betul. Penyedia ini membeli, sudah ada perjanjian dengan kami membeli semen dari sebanyak ini. Nah, PPK sudah menghitungkan kebutuhan, oh ya berarti sudah ada. Artinya itu melindungi PPK juga. Atas dasar ini saya memilih dia karena ternyata dia punya kemampuan untuk menyediakan. Oh, berarti dia semacam order ya? Iya, dia sudah ada dan ada bukti ordernya dengan si tukang bangunan, ya kan? Batu bata ternyata dia ada punya pabrik sendiri atau apa? Itu sebagai salah satu PPK. Makanya saya bilang di sini harus kejilan PPK dalam memilih, ya kan? Dari hal-hal yang seperti itu, harus punya feel engineer-nya semua harus hebat, ya kan? Betul, makanya saya bilang teman-teman PPK harus jeli, saya bilang. Saya bilang, kebetulan saya juga kan pernah di dinas, pernah di biro pengarah, jadi saya bisa merasakan ini bagaimana sih jadi PPK itu, bagaimana saya memberikan advice ke memang tidak main-main, harus benar-benar. Tapi selama saya membadani diri saya dengan aturan, saya nggak pernah khawatir. Nggak akan susah buat saya kan, ya kan. Jadi insya Allah saya nggak akan ada namanya memilih penyedia yang nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas ya kan. Misalnya kayak mau pembangunan gedung yang aneh yang harus butuh kren atau apa, saya mau cek penyedianya. Kamu ada dukungan kren? Biasanya harus dibuktikan itu ya, dukungan alat, harus semuanya. Kalau tidak ada, berarti itu bisa alat evaluasi. Nggak yakin saya. Oh iya. Nggak yakin. Bisa nggak selesai ini pembangunan nanti karena persoalan alat yang tidak. Bisa jadi Pak. Itulah kewenangan BPK lebih luas kalau di katalog ini. Iya, seperti intervensi untuk hal-hal yang pokoknya meminimalisir semua resiko sehingga sampai ini cuman anekdot ya. Dulu pada saat proses pengadaan di Pokja, di tender terus ini si pemenang si A si B, ada PPK mengeluh kenapa sih yang menang si A si B si C, ya kan? Nggak sesuai dengan keinginan mereka ya. Sekarang aturan sudah diberikan keluasan. Ya dengan katalog kalian yang memilih. Mereka mengeluh, kok kami yang memilih? Bagaimana kalian ini? Dulu pada saat yang memilih jadi tender, kalian mengeluh. Sekarang kalian diberikan kewenangan untuk memilih sendiri. Sesuai dengan apa kalian mau? Ketakutan, repot kan? Betul nggak Pak? Ya kan? Ya, pasti lebih repot itu. Jadi artinya ini Pak, sudah betul itu namanya LKPP menunjukkan bahwa seorang PPK harus mempunyai kompetensi minimal tipe C, tipe B, tipe harus itu. Kalau Anda mau jadi PPK, berarti harus punya kemampuan. Harus. Karena memang cuma ada risiko juga gitu ya, karena ini menyangkut orang punya dia kepentingan. Barang dia memilih apa. Ya, apalagi ini ada kan nuansa persaingan di situ, sehingga ketika muncul ketidakadilan itu bisa ini. Oke, bicara tentang ketidakadilan Pak, ini ini e-katalog ini dibuka nasional atau cuma lokal? Semua boleh. Karena ada begini Pak, kemarin itu sempat kami wawancarai di podcast di sini,
pelaku Ya. konstruksi. Kita ini istilahnya jadinya orang luar malah gitu, yang dari luar Gorontalo misalnya, sementara ya dia bicara implikasinya itu, kalau orang luar kan duitnya kan dari keluar juga. Nah kalau misalnya ada enggak misalnya ruang nilai bagi pelaku penyedia lokal, kemudian bisa dimediasi, ada nilai tambah atau bagaimana? Bagaimana itu Pak mengantisipasi itu? Nggak, sebenarnya ini kejelian dari yang pihak yang memilih. Misalnya ini dalam kasus apa ini? Untuk proses katalog atau tender si penyedia ini? Sebetulnya dia kan mau menang, Ya. tapi yang menang justru malah orang dari luar, karena mungkin ya bisa saja mungkin. Sebenarnya pemilihan itu bukan masalah dari luar atau apa ya kan? Artinya kan pertama kalau di tender itu dari segi harga dulu kan, Ya, harga terendah dulu kan, ya, kalau tender ya, ya tender kemarin harga gitu, terendah ya. lalu, kelengkapan peralatan, ya kan malah kalau seandainya nilai plusnya yang artinya bukan di poin nggak ada loh ya, di poin penilaian nggak ada, Iya. artinya kalau penyedia lokal yang memang alatnya ready atau apa, kalau saya sebagai pemilih saya milih yang lokal. Oke, kalau Iya memang kan? dia siap, ready tapi atau kalau enggak, justru malah tidak siap, ngapain dipaksa? Iya kan? Dan orang luar pun kalau seandainya dia siap luar, ya kan? Saya akan melihat bagaimana kamu mendatangkan alat ini di Gorontalo. Oke. Iya kan? Atau apa mungkin bisa kombinasi Pak, misalnya yang melakukan ini adalah dari luar tapi yang mengerjakan di dalam, sebutlah mekanisme subkon. Bisa jadi ada seperti itu ya. Bisa ya, tetap diizinkan ya. Diizinkan. Cuman kan kayak peralatan yang sederhana kayak apa kan di lokal ada semua kan. Ya kan? Kalau sampai menang penyedia luar itu otomatis mungkin butuh peralatan yang memang tidak ada di sini. Oke. Iya kan? Jadi memang soal kapabilitas juga. Ya, soalnya itu sih. Jadi sebenarnya banyak faktor untuk memenangkan si A, si B, si C itu. Jadi, tapi saya mengerti kalau untuk penyedia lokal itu saya mengerti sekali kondisi seperti ini memang. Yang pasti Pak, kalau yang namanya penyedia itu dia tidak percaya sama siapa saja kalau dia tidak menang. Iya. Kalau kalau dalam tender itu Pak, yang peserta ada 40, yang menang 1, 39 jadi musuh. Iya, jadi musuh. Malah cari itu. Karena nggak bisa menyenangkan 40 orang kan. Iya kan? Betul. Nah, makanya PPK ini jadi sarangan ini, sasaran tembak lagi. Jadi bagaimanapun namanya dunia pengadaan jasa, hal yang wajar itu ketidakpuasan karena tidak mungkin menyenangkan semua orang, ya kan? Seperti yang itu. penting menjalankan prinsip keadilan sih, sistem bekerja dengan sesuai aturan. Karena dari awal saya bergelut di bidang ini, cuman itu yang bisa membadani saya. Dari apapun, saya nggak pusing ya kan. Mau dipanggil siapapun saya siap, selama saya melakukan prosedural, ya kan? Itu sih prinsip saya dari awal. Oke, waktu kita closing statement. Silakan Closing Pak. statement saya mungkin dengan adanya katalog akan memberikan kesempatan ya buat teman-teman teknis ya, terutama teman-teman arsitek untuk bergelut di berbagai bidang Pak. Bisa masuk jadi konsultan yang membantu PPK, bisa jadi juga menjadi konsultan untuk penyedianya. Jadi bisa masuk di berbagai bidang. Dan kebetulan banyak teman-teman juga di arsitek yang sudah bergerak itu. Yang penting SKK tadi ya. Yang penting itu. SKK itu. Iya. Seperti itu sih. Jadi ini kesempatan luas buat teman-teman arsitek, teman-teman di IAI ya, untuk mengembangkan sayapnya bahwa memang khususnya untuk bangunan gedung sangat dibutuhkan tenaga arsitek. Karena memang syarat itu kan SKK bangunan gedung. Iya kan? Dan itu kan semua kompetensi pendidikan boleh ya. Arsitek dan sipil bisa kan? Bisa. Iya, jadi itu. Jadi sudah tidak terbatas lagi. Gitu. Oke, sangat luar biasa ya. Singkat, padat yang bisa dapat. Tapi pasti masih masih ya mungkin ini dari sisi saya Pak. Jadi teman-teman lain mungkin akan bisa bertanya, dan kami mungkin kesempatan ini mungkin ada suatu waktu kita bisa ketemu kembali Pak untuk bisa sharing lagi lebih detail lagi supaya untuk bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama narasumber yang luar biasa Pak Uce, memberikan informasi kepada kita selengkap-lengkapnya. Insya Allah nanti akan kita kembali
bertemu di podcast yang akan datang. Saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama, Pak terima kasih Uce buat atas teman-teman. kedatangan ya, atas Ya, hadirnya di sini ya, meluangkan waktunya. Saya yakin ada kesibukan ya, dengan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Baik, kita akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Pak.